Kadang kan dia harus mancing. Nah, ketika dia mancing dia tuh udah di belakang kamera. Iya. Tapi mukanya tuh aduh. Ini orang gila sih. Di sisi tertentu aja lah. Tapi kau juga Bang, kalian berdua Kan sama kita aja. berdua lah. Sama aja kalian asli. Ini cerita tentang tiga kakak beradik yang harus bersatu untuk menjalankan wasiat dan warisan dari orang tuanya. Dan kalau dari dari teasernya bisa dilihat kalau mereka bertiga ini ditinggalkan hotel oleh orang tuanya di Pulau Samosir. Dan apa saja konflik yang terjadi nanti bisa nonton di bioskop. Kalau aku karena memang ada Bang Jenda. Pas aku ditawarin yang main ada Jenda. Wah, aku baru ngomong Jenda doang aku udah gas. Gitu. Enggak. Jadi ini udah beban loh di aku loh. Justru di film ini talent pertama yang di lock adalah Derby Romero. Bukan. Gue baru tahu. Jenda duluan. Jadi pas aku masuk ini kita lagi nego derby gitu kan kata PH-nya. Terus aku bilang nanti kalau derbynya udah lock baru deh aku sign gitu. Parah banget dinego. Itu yang gue marka. Yang di highlight gitu. Yang di highlight di nego kan keren kan jadi mah. Tapi kan kita kan pasti di ujung konten ini pasti ditanya kan sebut 3 kata untuk film ini gitu kan. Kalau ada Bang Jenda, ada Bang Jenda, ada Bang Jenda. Enggak. Tapi mereka harus tahu bahwa yang pasti story-nya secara premis tuh memang dekat dengan semua orang menurutku ya. Hubungan antara anak dan orang tua itu pasti siapapun yang nonton pasti akan minimal ngangguk-ngangguk karena relate buat mereka. Yang kedua kalau aku karena syutingnya di Toba, di Samosir itu aku kayak ngerasa pulang kampung jadi itu pasti happy syuting di sana. Kalau aku gara-gara aku orangnya emang explore. Nih kayak Bang Derby, gue udah hafal banget jawaban Bang Derby udah hafal banget jawaban gue. Karena aku suka banget explore orangnya. Jadi apa aja kalau pengalaman baru tuh aku gas gitu. Yang penting bisa memberikan aku pembelajaran buat kedepannya gitu. Kalau Bang Derby apa Bang Derby? Kalau aku satu tadi Bang Jenda bilang dari premis dan ceritanya memang begitu ditawarin aku emang udah suka sama ceritanya, maksudnya biarpun ini kental dengan budaya Batak tapi konflik dan permasalahan yang ada dalam film ini tuh dialami sama semua keluarga dan semua orang menurut aku sangat tipikal lah gitu konfliknya. Terus buat aku ini challenge tersendiri karena aku pertama kali mainin orang Batak yang memang besar dan lahir di Samosir, jadi memang aku kan Batak yang lahir dan besar di Jakarta, aku nggak punya logatnya, jadi itu salah satu tantangan tersendiri. Jujur emang temanya baru sih menurut aku ya. Dan bisa dibilang ini kentalnya dalam artian karena memang dari karakter itu dibikin Togar, Sida Butar, terus memang setnya benar-benar di Samosir dan konflik yang dikasih tunjuk memang itu juga memang lebih kental Bataknya, walaupun tadi premisnya itu bisa general di semua suku, bahkan mungkin sampai suku-suku di Zimbabwe, di Ghana, di Gabon juga mengalami ini juga gitu loh, jadi universal. Cepet jawab. Apa tadi? Kenapa setelah membaca bukan. Apa bedanya film ini sama yang Batak-Batak lain? Iya. Ada lain gitu-gitu. Ya karena temanya fresh sih menurut aku, terus memang ini mungkin film drama keluarga kan emang udah banyak ya, maksudnya konflik keluarga kakak beradik itu pasti udah banyak, tapi ini menarik karena selain ini tentang 3 kakak beradik yang harus bersatu, mereka tiba-tiba punya tanggung jawab atas hotel gitu kalau dari ceritanya ya, jadi menurut aku ini lumayan ya fresh aja sih menurut aku, bingung juga jadi jawabannya. Jawabannya meringkas aku dan Bang Jenda. Iya bener. Oke. Karena kalau dibilang gini, mungkin film drama itu udah ribuan gitu, film drama keluarga itu udah ribuan, udah banyak. Ini buat
kita mungkin kalau buat aku personally berbeda karena memang pasti secara ensemble cast juga berbeda dan topik dan tema yang dibawa konfliknya juga beda gitu. Aku baru dengar maksudnya yang kayak apa ngebahas specifically soal kayak gini. Wasiat dan warisan Iya. gitu. Apalagi di perbatakan itu lumayan krusial juga kan. Mereka Ya, buat berdua aku nih. sih kayaknya memang karena Iya. emang aku kayak yang tadi bilang aku Batak yang besar dan lahir di Jakarta, jadi emang aku nggak pernah berdialek Batak gitu, nggak pernah punya logatnya gitu. Di sini tuh pertama kalinya aku harus kan ceritanya emang lahir di sana kan, jadi emang harus bisa logatnya, bisa dialeknya. Untungnya aku banyak belajar sama teman-teman cast yang memang lebih fasih, terutama sama Bang Jenda. Aku banyak banget belajar sama Bang Jenda. Bener kalau ini. Iya. Aku lebih banyak belajar logat sama Bang Jenda justru. Kan banyak orang Batak di dalam. Ada Kak Astrid, Iya. Amang Hamka, ada Inang Mona, semua Batak tuh. Cuma kan karena kita lebih sering bareng, misalnya kan aku sama Bang Jenda lebih sering Banyak bareng, jadi satu aku set. banyak satu set, jadi aku lebih banyak dapat belajar juga. Kayak aku kadang-kadang ada mungkin kayak kosakata yang aku agak susah atau nggak tahu, aku minta tanya, aku selalu tanya Bang Jenda. Bang Jenda memang luar biasa. Guru, sensei, mak. Terus kasih beban. Tapi aku bisa bahasa-bahasa yang lain juga kok. Aduh, masuk nih, gue ngeri banget. Enggak. Tapi Bang Jenda bisa, Sunda aja bisa. Iya. Jangan nambah-nambah kerjaan dulu. Nih Jemima yang dari luar Batak kan. Ah, kan mama aku Batak Batak. kan? Oh iya. Dia lupa. Udah. Dia lupa. Kamu Batak kan? Betul. Kami sudah berkenalan bahwa mamanya memang Batak. Iya, cuman memang sama kayak Bang Sama kayak Derby. Kayak nggak familiar. Sebetulnya semua kawan-kawanku tuh Batak. Sebenarnya kita kalau tektokan Kalau logat mungkin kita familiar. Iya, Kayak aku dari betul, kecil betul. itu juga kalau ngumpul keluarga ngopi-ngopi Iya, pasti kita sering dengar, tapi familiar. kita nggak pernah pakai. Iya, terus kalau aku baru pakai itu belakangan karena kawan-kawanku seangkatan ajang kompetisi tuh Batak gitu. Baru di situ tuh aku mulai ngasah. Tapi pas mau syuting tuh Bang Jenda tuh saksinya, aku malah grogi. Kayak pas reading tuh aku malah grogi, malah aku tuh ngebikin-bikin gitu. Padahal aslinya sebenarnya udah bisa, sebenarnya udah biasa aja gitu. Cuman karena kayaknya pressure dia harus gini dibikin lah, terus jadi kayak kok bikin malah gitu, malah jadi aneh gitu. Akhirnya malah kayak ngeluarin yang sebenar-benarnya biasa ngobrol sama kawan-kawan. Oh itulah berarti yang aku pakai di film akhirnya. Sebenarnya menurutku semua scene itu bisa kumakan lah. Tapi ternyata susah karena lawan mainnya tuh yang di ujung. Ini mereka berdua, aduh aku stres. Aku di lokasi stres. Ketika adegannya drama tuh dia bercanda. Mereka berdua, aduh saling ganggu. Aku yang di tengah kayak, aduh. Kadang kan dia harus mancing. Nah, ketika dia mancing dia tuh udah di belakang kamera. Iya. Tapi mukanya tuh, Iya. aduh. Ini orang gila sih. Di sisi tertentu aja lah. Tapi kau juga Bang, kalian berdua sama kita aja. berdua lah. Sama aja kalian asli. Tapi ternyata Jemima itu pemain, walaupun dia di distract dia tetap bisa. Enggak, aku lebih kayak diem kalian semua. Kesal kali aku. Berisik kali sumpah. Beneran deh Kak, tapi Seru banget, tapi syutingnya seru banget. Seru banget. Seru, apalagi aku nonton ketika mereka adegan berantem nih satu keluarga. Itu begitu aku nonton ketika mereka emosinya udah naik, wah kayaknya aku pengen lihat nanti hasil jadinya aja, aku cabut tuh. Maka di dalam rumah aku ingat aku langsung ke danau berenang. Dari semua yang boleh dia lakuin, dia pilih berenang di danau. Oke. Gitu. Kalau Derby kayaknya challenging semua ya. Semua challenging. Semua sih. Semua scene challenging. Karena buat Derby setiap scene adalah golden scene kan. Anjir. Iya, harus. So. Betul. Best. Kayaknya pembangunan karakter itu setiap orang pasti proses beda-beda. Tapi kurasa untuk ini, kalau untuk aku pribadi yang paling challenging adalah bahasa sih kalau buat aku. Sama sih. Karena dari situlah karakter. Nah dia mah nggak ada yang susah buat dia. Enggak. Kalau aku bisa dibilang di film-film sebelumnya aku lebih condong ke komedi. Ini lebih drama. Di sini aku harus ada beberapa scene aku main drama. Gitu. Dan kalian akan lihat aktingnya Jemima ketika ada dramanya. Wah, Top. Ngapain aku aja gak inget. yang Lu tau kalau ditanya dia adegan apa yang diinget, dia yang diinget adegan dia nyapu. Itu doang yang diinget. iya tapi semuanya ada tantangannya sendiri. Iya, pasti. Karena ketika
bermain dengan teman-teman komedi, bermain dengan Derby, dengan Kasrit, Kasara yang aku pikirnya mereka wah ini serius nih gitu. Ternyata mereka lebih komedi. Aku nggak siap tuh di situ tuh. Kaget. Mentalnya belum prepare. Betul. Kaget deh, Kaget. Kaget. Siok deh. Dan Bang Jenda juga suara sampai habis guys. Ya. Fun fact. Karena kita ngomong terus, ketawa terus, nggak Ya. habis-habis Itu setiap hari. Sampai aku jadi orang PH harus bawain Apa, herbal-herbalan iya, lah gitu-gituan. untuk balikin suara. Parah itu. Kalau aku malah bebannya gara-gara aku kan ditandemin sama 3 orang, literally 3 orang gila yang ketawa mulu gitu loh. Terus aku kan kayak diem zen tau kan. Terus aku, enggak maksudnya kayak di karakternya gitu loh bang. Kurang ajar emang. Terus aku yang kayak, terus gue harus gimana? Diam zen nggak tuh katanya? Tapi bener, adjustingnya susah banget. Asli, tapi aku seneng banget karena 3 orang ini bener-bener nge-backup aku banget sih. Jujur. Basic karakternya juga Jemima seorang introvert. Betul. 3 orang ini meledak-ledak. Orang gila emang beneran. Jadi nggak boleh introvert ketika ada kami. Sumpah, iya itu aduh itu agak Itu bingung. pasti berat tuh buat Itu agak Jemima. bingung, Itu agak bingung. Yang kau ngomong sama Karamonas itu paling kena menurutku ya. Yang mana? Yang ada di trailer. Kau. Iya. Yang itu. Kau tuh emang kau terus aja gitu-gitu ya? Ya nggak sih? Itulah. Aku ada. Kalau aku tuh kena banget ketika ada dialog aku bilang saudara kembarku datang. Anjir! Itu tuh kena banget. Kayak itu, bener. itu sih yang aku juga paling kenal. Kayaknya kalian berdua itu. Kita kayak saudara kembar yang dipertemukan setelah sekian lama. Bener. Kali bener. kasih. Bener, jujur mereka berdua iya. Itu kena banget. Karena kan memang di real life kan juga kan Bener. 11-12 banget kan. Ada ini, dan ini tidak spoiler. Ada salah satu supporting kita ke set, dia bawa monyet. Aku nggak tahu ini. Nggak tahu. Iya, kok abang nggak tahu? Itu yang warungnya kita datangin. Abang tahu. Yang kita nyanyi-nyanyi minum-minum di warungnya kan dia punya monyet. Yang dia punya wine ya. Punya monyet. Nah, Lucu kali. itu Ade. di scene itu karena monyetnya manja sama dia, scene-nya sama aku. Ini belum ada aku bang. Aku belum datang. Enggak, kau lagi libur. Libur aku. Iya, kau lagi libur. Ini. Aku nggak tahu. Nah, dia masuk set, dia scene-nya sama aku. Monyet itu udah dianggap anak sama dia. Beneran. Dibawa di tasnya. Jadi ya karena aku tahu di dalamnya ada monyet dan monyetnya suka nangis kadang karena di dalam tas kain gitu kan. Beranak bayi sih. Itu tuh aku tuh kayak harus main tapi iya. Ada monyet. Monyetnya juga dekat sama kita. Main. Gitu kan. Nah, jadi aku tuh harus beradegan tapi aku tahu di tas dia ada monyet. Iya, jadi agak ke Gitu. distract ya. Karena itu monyet yang dia tolong ya. Jadi Iya. jadi celaka jatuh dari pohon, Iya. dirawat sama dia sampai jadi kayak anaknya sendiri. Beranak, literally jadi susuin, dipopokin, lucu banget. Nanti kalian cari itu scene-nya di mana. Iya, di situ kalian akan tahu kayak, dalam situ ternyata ada monyet, gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan film Wasiat Warisan mulai tanggal 4 Desember di seluruh bioskop kesayangan kalian. Nyau.